Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji bersama mendapat ganjaran dari makanan seri yang kelima ya. Yang pertama kita lihat surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kullu ta'am, semua makanan, seluruh makanan itu karena adalah hillan, halal li Bani Israel, untuk Bani Israel. Illa, kecuali ma harrama Israilu, apa yang mengharamkan siapa? Israel. Israel itu Nabi Yakub ya. Israel itu yang disebut Israel Nabi Yakub. Bani Israel berarti anak-anaknya Nabi Yakub, anak keturunan Nabi Yakub. Apa yang Nabi Yakub itu mengharamkan ala nafsihi, atas dirinya. Dia mengharamkan sendiri untuk dirinya saja. Min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum diturunkan Taurat, sebelum Taurat itu diturunkan. Kul, katakanlah, fa'tu bit Taurati, datangkanlah Taurat itu, fatluha, maka bacalah dia. Bacalah Taurat itu, in kuntum shadiqin, jika adalah kalian orang-orang yang benar, yang berkata benar. Pada asalnya semua makanan selain yang diharamkan tentunya ya, selain yang diharamkan seperti bangkai dan darah, itu halal untuk Bani Israel, dihalalkan untuk Bani Israel. Kemudian sesudah Israel, yakni Nabi Yakub, mengharamkan terhadap dirinya makanan yang paling disukai, itu karena nazar ya, dia nazar. Dan sesudah Bani Israel melakukan berbagai perbuatan dan pelanggaran, maka beberapa hal itu diharamkan untuk Bani Israel. Dulunya tidak haram, jadi haram, baru-baru melanggar, gitu loh ya. Baru-baru melakukan pelanggaran, tambahi sekarang hukumannya sebagian diharamkan, seperti di surat Al-An'am ayat 145 146. Bukan ya, yang enggak bawa mushaf, ambil mushaf dulu. Nek mboten nggih, mushaf nggen HP ora tak ada. 145 146 Al-An'am. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla lillahi bih wa man ittara ghayra baghin wa la adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulla dhi dhufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw hawaya aw makhtalata bi adam dzalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Katakanlah, aku tidak mendapati apa yang diwahyukan kepadaku itu diharamkan atas orang yang makan, muharraman ala ta'imin, yang yat'amuhu, yang memakannya. Ini di bawah ini ya. Di ayat berikutnya ini kan ada Bang ya. Di ayat di bawahnya ini brosur
di sesudah tadi itu ayatnya itu 145 146 itu ngandampe itu. Kecuali bangkai atau darah yang terpancar atau daging babi di halaman 1 bagian akhir, halaman 2 bagian awal ya. Karena itu adalah najis atau sembelihan yang fasik, disembelih untuk selain Allah. Barang siapa terpaksa tanpa berniat melanggar dan tidak melampaui batas, maka Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Ghafurun Rahim. Terus tambahannya gara-gara melanggar tadi terhadap untuk orang-orang Yahudi, wa alal ladzina hadu, tas orang-orang Yahudi itu haramna kullazi dzufur. Kami Allah haramkan semua binatang yang berkuku. Binatang yang berkuku, misalnya unta yang berkuku lagi. Binatang ternak yang lain, sapi juga gitu. Terus wa minal baqari wal ghanami, dan dari sapi dan kambing. Bakar itu sapi, ghanam kambing ya. Kami haramna alaihim syuhumahuma. Kami haramkan lemaknya. Lemak kambing, lemak sapi tidak boleh, haram untuk Bani Israel. Itu ya. Untuk Bani Israel ini, bukan untuk Umat Muhammad, bukan. Diharamkan lemak ulawi dhuhur yusuhumahuma. Kemudian ada illa mahamalat dhuhuruma, kecuali yang menempel pada punggungnya, punggung binatang tadi, awil hawaya, atau lemak yang campur dengan daging atau usus ya. Hawaya itu usus, maaf, hawaya usus. Terus awmah talakobi azam yang campur dengan daging. Jadi ada yang dagingnya dan gajinya nyampur gitu loh. Lemak itu kan gaji gitu ya. Jadi gaji lemak di situ nyampur enggak apa-apa. Tapi kalau lemak khusus tidak boleh gitu. Walika jazainahum bibagihim, itulah kami balas mereka dengan sebab kedurhakaan mereka. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami adalah yang mengatakan kebenaran, lasadiqun ya. Itu yang diceritakan di sini. Jadi karena melanggar, tambahi sing haram, sing diharamnya tambah. Awalnya mungkin kita ya, darah, daging babi, bangkai itu kan kayak kita karena melanggar tambahi. Sing binatang sing berkuku ora oleh, haram. Terus lemaknya, lemak kambing, lemak sapi nggak boleh, kecuali yang nempel di daging tadi. Itu ya, itu berat, tambah abot. Gara-gara melanggar dihukum, hukumannya sing haram, jenis yang haram itu ditambahi gitu. Nah, gitu ya, makanya kita Pulau Bansamin ini ojo melanggar. Ngelek melanggar dan dihukum gitu ya. Dihukum. Hukumannya bisa macam-macam. Kalau sekarang sudah tidak turun lagi Al-Quran, ya mungkin wujudnya lain. Wujudnya beda. Kayak begini kok ya. Kayak ini Donald Trump dari ini harmoni. Kok nek aku jadi presiden, kok di Gaza tak kena rokok. Lah malah dari dulu ning dadi kena rokok. Di California sampai Obong sampai berapa 35.000 hektar, 35.000 hektar, sangat banget ya. Jadi di sana dibegitukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi walhasil ya kalau orang melanggar itu gitu, nanti ditambahi hukumannya. Maka kita jangan melanggar. Berkenaan dengan pengharaman yang ditetapkan Yakub pada dirinya sendiri, lihat hadis riwayat Ahmad sesudah paparan ayat-ayat Al-Quran ini. Ini saya terangkan ya. Tadi kan di halaman 1 ya. Halamannya berlanjut apa? Lanjut ya. Oh, halaman selikur tadi ya. Halaman selikur, halaman non-likur itu ayatnya tadi yang saya bacakan tadi. Sekarang di halaman 22 ya. Ini yang ceritanya Nabi Yakub mengharamkan atas dirinya sendiri. Nah ini Ani bin Abbasin halaman 22 ya, di halaman 22 dari Ibnu Abbas, qala dia berkata, Akbalat Yahudu ila Rasulillah. Akbalat datang. Yang datang Yahudu, orang Yahudi
ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Abul Qasim itu nama kunyahnya Nabi, ya. Nabi itu gelarnya Abul Qasim. Karena punya anak namanya Qasim. Bapaknya Qasim. Ya Abul Qasim. Orang Yahudi kita panggil Nabi mesti gitu, pakai ya Abul Qasim. Inna nas'aluka an khamsati asya. Kami akan bertanya kepadamu tentang 5 perkara. Nah ini. Tak takoni 5 perkara ya, Abul Qasim. Fa'in ambatana bihina, maka jika engkau memberitakan kepada kami itu 5 perkara itu, arafna annaka nabiyyun, kami mengakui, kami mengenal bahwa engkau adalah nabi. Yang 5 ini saya jawab, kami tahu berarti kamu itu nabi. Terus janji wattaba'naka, kami akan mengikuti engkau. Ada 5 hal kami tanyakan, kalau kelima-limanya bisa jawab, kamu bisa jawab, berarti kamu nabi, kami akan ikuti engkau. Ya. Fa akhadha alaihim ma akhadha Israilu ala banihi, maka Nabi mengambil janji atas mereka sebagaimana Israel, yakni Nabi Yakub mengambil janji atas anak-anaknya. In qalu, tatkala mereka berkata, Allahu ala ma naqulu wakil, Allah atas menjadi wakil, menjadi pengurus, jadi saksi, mengurus apa yang kami ucapkan. Jadi Nabi mengatakan gitu. Allahu ala ma naqulu wakil. Qala, Nabi berkata, "Hatu, mana? Sampaikan 5 pertanyaan itu apa itu?" Itu ya, 5 pertanyaan itu. 1. Qalu, mereka berkata, orang-orang Yahudi berkata, "Akhbirna an alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." An alamatin Nabi saja, bukan tidak sallallahu alaihi wasallam ya. Akhbirna an alamatin Nabi. Beritakan kepada kami tanda Nabi. Alamat itu tanda. Tanda yang tanda-tandanya Nabi. Qala, Nabi Muhammad menjawab, "Tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu." Nah ini. Tanamu tidur. Tanamu tidur ainahu kedua matanya. Maksudnya dua matanya itu merem, terpejam, ya. Wala yanamu qalbuhu, tapi hatinya tidak tidur. Itu mukjizatnya Nabi, ya. Kisahnya Nabi itu gitu. Nabi itu kalau sare, itu sing sare mung nyun sewu paningale tok. Kedua matanya saja, tapi hatinya tetap terjaga. Hatinya tetap sadar gitu loh. Karena Nabi itu kadang-kadang dapat wahyunya melalui ngimpi. Dan hatinya tidak sadar, mau ngimpi piye loh, dengan itu ya. Maka walaupun tidur, hatinya tetap terjaga, tetap sadar Nabi itu. Satu ya, pertanyaan sudah dijawab. Kedua, kalau mereka bertanya lagi, akhirnya kaifa tu'annisul mar'atu wa kaifa tuzkiru. Beritahukan kepada kami bagaimana al-mar'atu, perempuan itu tu'annis, melahirkan anak perempuan. Ibu-ibu bagaimana dia melahirkan anak perempuan, wa kaifa tuzkir, dan bagaimana dia melahirkan anak laki-laki. Anaknya kok iso lanang kau itu, nah itu piye nek lanang piye. Nah, tanyakan gitu kepada Nabi SAW. Kala Nabi menjawab, ya takil ma'ani, 2 air itu berketemu, airnya bapak dan airnya ibu ketemu. Fa'idha ala ma'ur rajuli, maka apabila ala itu mengalahkan, mendominasi mengalahkan ma'ur rajuli, airnya laki-laki, mengalahkan siapa? Ma'al mar'ati, airnya perempuan, al-karab, maka si ibu tadi melahirkan anak laki-laki. Jadi air mani ya, air mani dari laki-laki, dari bapak, dari ibu campur. Kan ini satunya dibuahi oleh spermanya lah ya.
yang dominan yang mana? Nah, yang dominan dari bapak, maka anaknya lahir laki-laki, gitu loh. Wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajul, dan apabila mendominasi, mengalahkan ma'ul mar'ati, airnya perempuan, ma'ar rajuli, airnya laki-laki. Kalau airnya perempuan itu mengalahkan airnya laki-laki, mendominasi gitu, anasab, maka dia melahirkan anak perempuan. Pertanyaan kedua, ini orang nabi itu bisa jawab nih, gitu ya. Nabi diberitahu oleh Allah, makanya kan itu juga tahu loh. Kita bisa jawab itu mau nabi, gitu loh. Takoni gitu. Takoni pertama langsung takoni wes, piye nabi ini, ini alat apa? Tanda-tandanya piye? Nah, bisa jawab. Tanamu, ainahu, wala yanamu, qalbuhu. Itu tanda-tandanya nabi itu gitu. Sekali lagi karena nabi kadang-kadang menerima wahyu dari mimpi. Ini awal dewi kan? Ojo meneh kok sare, melek itu nih kalau hati ini sok lali ya, gitu ya. Ada yang nonton ya, melek itu nanti orang kok turu, hati ini kelingan macam-macam kan gitu. Nah, nabi itu sare saja, hatinya itu bikin. Oh gitu loh, bedanya gitu. Mulanya ada nabi waktu, artinya jauh, nggak bisa kita samai, nggak bisa, memang beda ya. Itu ya. Yang kedua tentang tadi juga, piye wong Islam dia anak lanang kan dia anak itu piye? Oh ngene lho. Iki enek banyune bapak, banyune ibu campur, sudah kan ya. Lalu nek sing mendominasi itu banyune bapak, anake engko lanang. Nek sing mendominasi banyune ibu, anake engko wedok gitu. Gitu ya. Nah, berikutnya kalau mereka tanya lagi akhirna ma harrama Israilu ala nafsilah, ini yang berkaitan dengan yang kita bahas ya. Beritahukan kepada kami apa yang Israel itu mengharamkan atas dirinya sendiri. Nabi Yakub katanya mengharamkan atas dirinya apa itu? Nah ini. Nabi kemudian bercerita, karena adalah Nabi Yakub itu, Israel itu yastaki irkon nasa. Yastaki itu merasakan sakit, mengeluh sakit. Irkon nasa itu sakit punggung gitu. Encok nomor-nomor itu. Ini loro bagian punggungnya, bagian pinggang kok pakai punggung. Bagian pinggangnya sakit. Punggung atau nyeri punggung atau nyeri pinggang. Irkon nasa. Terus mana tadi? Falam yajid syai'an yula'imuhu illa albana kaza wa kaza. Maka dia tidak mendapati sesuatu yang bisa menyembuhkan dia, yula'imuhu illa albana kaza wa kaza, kecuali susu ini dan susu itu. Qala abi, bapakku berkata, ini kan bapaknya Ibnu Abbas, berarti Abbas ya. Qala ba'duhum yakni ibil, susunya unta, yang bisa menyembuhkan minum susu unta. Faharrama luhuma, mana tadi? Yakni al-ibil faharrama luhumaha, maka dia mengharamkan dagingnya. Kalau mereka berkata sodakta, ya benar kamu. Ini Nabi Yakub mengharamkan atas dirinya itu daging unta karena dia minum susu unta gitu. Itu kejadiannya karena sakit. Terus obatnya itu terus mengatakan begitu gitu loh. Kalau menurut hadis ini gitu ya. Kalau mereka berkata sodakta, benar kamu, sudah 3 tahu ya. Pertanyaan 3 disebut semuanya, dijawab semua, sudah benar. Kalau akhirna mahal rohtu, beritahukan kepada kami apa petir ini. Rohtu itu guru ya, bukan petir, guru. Guduk itu ya. Guduk itu bagaimana nih? Kala dia berkata, dan Nabi bersabda menjawab, itu adalah malakun min malaikatillah azza wa jalla. Kok terjadi guruh tadi, duduk tadi itu kenapa? Karena ada malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah azza wa jalla. Azza wa jalla itu yang maha gagah lagi maha mulia. Azza wa jalla. Mu'akkalun bisahab biyadihi, dia itu diserai
muwakkalun, diserai tugas, bisahab untuk membawa awan, biyadihi dengan tangannya. Au biyadihi, atau di tangannya itu ada mikhraqun minan nar. Jadi dia bawa awan buruh tadi, terus dia bawa mikhraq itu alat pemecah awan yang terbuat dari api. Mikhraqun minan nar, di awan dipecah-pecah. Yazuru bihi sahab, dia menyeret dengannya itu awannya diseret, ditarik, pecah. Yasukuhu haitsu amarallahu, dia menggiringnya, membawanya ke arah yang Allah perintahkan. Yasukuhu haitsu amarallahu. Maksudnya gini loh. Awane gorono, udan ngono, awane gorono, udan ngono gitu loh. Itu disuruh oleh Allah. Malaikat itu ada yang diserai gitu itu. Makanya memang sedikit ya. Yang terjadi di California kemarin itu juga gitu, sama. Allah nyuruh malaikatnya gitu loh. Jadi kobongan yang ini ke eneng angin. Angin ini dikongkon oleh Allah tuh. Kalau angin itu apa? Dikenangi angin. Nah, angin ini katanya kecepatannya 100 km per jam gitu. Atau 90 km per jam. Nah, enek geni, kena angin loh, cepet banget, nakunya cepet banget. Kan gitu tuh ya. Api itu kalau ada angin, cepat sekali jalannya. Jadi bisa lompat juga. Di sini ada api, diuncak angin pindah rono, bisa begitu itu. Anginnya poloknya anginnya banter. Maka tidak ada yang bisa dilakukan. Harap memadamkan api, iso kena. Iso kopong itu, karena nyemprot anginnya kok kono ya sudah, jadi kopong bisa. Makanya tidak boleh malah, sudah dibiarkan saja karena di luar kemampuan sudah. Isone mungkin digerusuk sing dhuwur nggih, dibom air itu pakai dari helikopter atau dari pesawat, isanya Pak begitu saja itu masih ada kemungkinan juga kena angin juga. Ini gede nggih, gitu tuh ya. Nah itu dikehendaki oleh Allah gitu. Apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Baik, balik sini lagi ya. Bunyi wow. Qalu, lah ini. Fama hadza shaut allazi nasma'u. Nah ini suara apa yang kami dengar ini? Nah, gitu. Kok kami dengar suara butuh gemuruh itu? Qala Nabi menjawab sautuhu, itu suaranya itu, suaranya awan yang digiring tadi itu. Terus turunkan ke sana, turunkan hujan itu suaranya guru-guru. Nah itu guru-gurunya karena itu suara dia. Kalau mereka menjawab sodakta, bener kamu. 5 sudah ada ya? Aku ini 5 bener kamu ya guys. Atau ini yang keempat ya bisa. Ini baru pertanyaan sekarang yang kelima. Innama baqiyat wahidatun, sisa 1 sekarang ini. Wahia, dan itu allati nubayi'uka in akhbartana biha. Kami akan membaiat kamu jika engkau mengabarkan kepada kami itu. Fa innahu laisa min nabiyyin wala illa lahu malakun ya'tihi bil khair. Karena tidak ada seorang nabi pun kecuali ada malaikat yang datang kepadanya bil khair, bil khabar dengan kabar. Jadi pertanyaan yang kelima sekarang tinggal 1 ya. Ini tidak ada nabi kecuali mesti ada malaikat yang memberikan wahyu, memberikan kabar kepada dia. Nah, gitu. Lalu akhbirna man sahibaka. Beritahukan kepada kami siapa temanmu itu, siapa malaikat yang membawa kabar, membawa wahyu kepadamu itu siapa? Beritahu kami. Lalu Nabi menjawab, Jibril alaihi salam, yang membawa wahyu kepada saya itu Jibril alaihi salam. Qalu, mereka para orang Yahudi itu berkata, Jibril dzakal ladzi yanzilu bil harbi. Jibril, wah itu yang datang dengan, yang turun dengan membawa perang itu, bil harbi. Harb itu perang ya, bukan parang itu, perang. Wal qital sama juga, perang juga. Harbun perang, qital juga perang. Wal azab, dan siksa, azab. Adumuna, itu musuh kami itu, Jibril itu. Balamu Jibril toh, Jibril itu musuh kami. Laukunta Mikail, kalau saja engkau mengatakan Mikail, alladzi yanzilu bir rahmah wan nabat wal qatri, yang turun dengan membawa rahmat,
membawa tumbuh-tumbuhan, nabat, wal qatri dan hujan, ya, kotor itu tetes-tetes air hujan maksudnya. Lakana maka adalah itu, maksudnya kami bisa beriman. Kalau temanmu Mikael kami beriman, temanmu Jibril itu musuh kami kok. Itu alasannya loh ya. Alasannya ya itu yang tadi gua. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla menurunkan ayat man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika, dan seterusnya ya, surat Al-Baqarah ayat 97. Orang yang menjadikan Jibril sebagai musuh dan seterusnya sampai akhir ayat Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Al-Baqarah 97 dan 98. Kalau katakanlah man kana aduwwan li Jibril, siapa yang menjadi musuh untuk Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran itu atau wahyu ala qalbika ke hatimu, dalam hatimu itu biiznillah, dengan izin Allah. Musaddiqal lima bayna yadayhi, membenarkan apa yang ada di hadapannya, membenarkan Taurat dan Injil, wa hudan dan petunjuk, wa busra dan kabar gembira, berita gembira, lil mukminin untuk orang-orang yang beriman. Wong-wong kang padha iman, ya. Man kana aduwwan lillah, sapa-sapane wong kang dadi musuhe Gusti Allah, siapa yang memusuhi jadi musuhnya Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa Jibril dan Jibril, wa Mikail dan Mikail, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu aduwwun, musuh lil kafirin untuk orang-orang kafir. Nah, Jibril itu malaikatnya Allah memusuhi ini, ya kan berarti dari musuh karo Allah loh, kan gitu kan. Gitu ya. Jadi ini atau dawa sithik nggih. Ini bisa ceritanya itu, inti pokoknya adalah orang itu kalau dia berbuat salah dikandani sing haram iki malah nglanggar. Babi cetok haram malah diutak-atik, iki dudu dagingnya kok, iki lemaknya ya haram, iki kulitnya kok ya haram, gitu loh ya, semuanya haram, diutak-atik kok, dibungkini, sudah diolah begini atau begitu, itu tetap haram, nggak boleh, gitu loh ya. Nanti kalau begitu terus, nanti dihukum sama Allah. Zaman dulu masih turun wahyu, dihukum. Sekarang kamu nggak boleh ini, kan gitu loh, gara-gara melanggar. Maka kita jangan melanggar, nggih. Pondok sing dilarang niku didhawuhi mawon, aja dilakoni. Riba nggih, riba manane dhuwit. Niku ya aja dilakoni. Iki go sithik kok, ya sithik tetep riba, gitu lho ya. Ora akeh kok. Aku nyileh mung sak yuta kan balekke sak yuta selawe. Mung sithik to ya. Tambah selawe tok lho. Mosok haram? Ya haram. Nek jenengan nyile, orang mau janjian, orang nyile, terus mungkin pas jenengan baliknya, jenengan tambahi, bukan apa-apa. Ini orang mau janjian sih loh dulu. Iya orang janjian, ning mosok ya, bodoh ya, rugi dong. Nah ini tadi itu jenenge ya ora oleh. Jadi kalau meminta tambahan nggak boleh. Tapi kalau orang tadi matur nuwun banget ya, biar mbok sini sak yuta, terus bersyukur banget matur nuwun banget, terus tak balik sak yuta, tak tambahinnya sak yuta lah. Makanya men. Lah bersyukur banget matur nuwun banget, ya boleh gitu tuh, hadiah namanya. Tapi kalau dipersyaratkan di depan atau kulinane ngoten, iki ora nggo syarat ning wis biasane ngono. Jenenge wong Jawa napa jenenge? Ngrolasi, nggih. Nyolasi napa ngrolasi? Nyolasi. Nilai 10, balik kira 11, ngoten lho. Nilai 1 juta, balik kira 1 juta
100, ngoten niku lho. Ngoten niku ora kena, ndak boleh. Itu haram, jangan. Lah aku nyili kok ora tok bati. Nek pengen bati aku nyili dodolan gitu lho. Nek jenenge wong nyili niku ora boleh bati ku luwi kok. Nek wong butuh kene duwe disiwi niku luwi jenenge. Ini nek mboten jenenge dodolan boleh, tapi tidak dengan uang lagi. Sing didol duit ora oleh itu. Didol apa? Mobil kena, nyewake mobil kena. Nyewake duit ora kena. Wala. Bukan ngono lah, aturannya ngoten kok. Gitu loh, aturan dari Allah itu seperti itu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, jadi nanti kalau orang berbuat begitu saja seperti sekarang itu ya. Saya ini adil itu. Goro-goro orang itu kurang gawean. Homer itu sing diarepke mau homer kok jane. Miras niku homer yang orang itu. Ning kurang gawean enek apa jenenge sirup tambahi homer sithik. Itu ini haram. Entah lho ya. Iki halal iki, jang rombe jane. Jang rombe kan halal iki. Tambahi homer tetes homer. Itu dia haram. Lho ngoten. Dadi ini nanti kok angelan dhewe lagi. Kowe kok ana homer kan ana homer lah. Jadi di mana-mana ada gara-gara dipisah-pisah apa ditebar-tebarkan tadi ya ngoten ya. Jadi kalau nanti ada pelanggaran gitu begitu. Nah ini kaitannya dengan orang awam siapa? Nabi Yakub tadi ada riwayat yang lain bukan yang ini ya. Ada riwayat yang lain. Nabi Yakub itu sakit gitu saja. Terus nazar nanti kalau saya sembuh saya akan mengharamkan sesuatu yang paling aku sukai gitu. Apa itu? Daging unta dan susu unta. Nah ini juga ada gitu kan yang di keterangan itu ya. Mengharamkan nanti kalau sembuh akan mengharamkan atas dirinya minuman dan makanan yang paling dia sukai, yaitu susu unta dan daging unta. Maka Allah menyembuhkannya, maka dia melaksanakan nazarnya itu. Ini nazar gitu tuh ya boleh, ya oleh. Terus hal lain lagi tadi kita dapatkan kan kaitan dengan masalah anak tadi yang di hadis ini itu kalau ibu sama bapak ya berkumpul lalu ada airnya bercampur tinggal yang dominan airnya siapa itu kita kenal juga dalam biologi gitu ya. Sekelingan mungkin dengan sekolah deh men. Wis 40 tahun, 50 tahun yang lalu sekali. Demen rambut itu saat ini lali ya. Dia rambut terus lagi lali. Dia caranya kelingan dia bisa kelingan dan rambut gitu. Jadi itu ada kromosom X sama kromosom Y kan itu ya. XX sama XY. Nanti tinggal itu di hitung statistiknya itu apa genetiknya ya. Nanti kemungkinan punya anak laki-laki sekian persen, punya perempuan sekian persen kan gitu ya. Diusahakan iso. Tapi masalahnya ya punya kehendak itu Allah ngoten mawon gitu loh ya. Nek uang nikah terus anak ini ku bisa selang-seling lanang wedok ngono ya. Niku nek jare wong Jawa oke pinter gitu Bapak Ibu iki. Sing pinter sapa? Sing pinter tuh Allah gitu. Makanya manusia tidak bisa berusaha. Oke, usaha iso. Tapi yang menentukan Allah. Mau disebutkan dalam ayat Pak. Allah itu menghidupkan, memberi orang itu ya bisa. Keluarga itu bisa punya anak laki-laki perempuan bisa. Punya anak perempuan bisa. Punya anak lanang toh ya bisa. Rambi anak ya bisa kan gitu toh. Allah yang berkuasa itu. Jadi di sini ini cuma mekanismenya saja. Mekanisme itu apa? Prosesnya gitu loh. Jangan boleh menentukan wow secara zahir. Tapi hakikatnya Allah yang menentukan. Betul nggih? Hanya nek kagungan putra itu disyukuri. Ojo susah apa sedih apa jenenge wong itu aku ki ndek anak telu itu kabeh. Ki bojoku wis hamil meneh. Uga-uga anak. Ya oleh, dua motor ya oleh. Ternyata wedok nek. Terus anyel jangan. Kenapa Bang? Itu paringan Gusti Allah kok. Ngoten lho, itu ujian. Terus sing pengen wedok, anak lanang kabeh. Pengen banget dia anak wedok. Lahir lanang meneh lho. Anyel lagi, janganlah. Gitu loh ya. Sebagaimana orang pengen duwe anak ning ra duwe anak, duwe anak suwe gitu. Sudah menikah sekian belas tahun, tidak punya anak, lalu belum dikasih sama Allah kok, belum diparingi, gitu loh ya.
Sing liyane aja ngomong iki tenan ora kok anak piye kok. Lah wong sekedar diparingi kok. Ngoten lho ya. Ndak boleh dipikirkan ya jangan. Wis kono susah ra anak jadi dilolong sisan. Ora anak ki piye? Kok piye? Ya aku berusaha tapi Allah belum ngasih bagaimana? Kan itu tuh ya. Ya gitu. Toh yang lainnya lagi anaknya apa banget? Wis ganti anak, isi dia anak. Anaknya wis telulas, wis aku pengen leren. Akhir anak yang ke-14, gitu kan ya. Ya itu juga paringan Gusti Allah. Jangan dilok nih jangan, gitu loh. Sing mau juga nggih, enek hujan, enek perawan, terus dia anak lah itu dilok nih dulu. Wong perawan dia anak gitu ya. Bojomu ndi? Ora enek bojone kok iso dia anak. Aku koyo Maryam kok hapusi. Nah, musim Maryam itu cuma sekali itu saja. Sekarang tidak ada lagi. Maryam binti Imran ya, tidak ada lagi sekarang. Itu gitu ya. Kembali ke sini tadi. Jadi kalau secara lahiriah begitu. Tapi kalau secara hakikat Allah yang tahu, gitu ya. Allah yang menentukan. Allah punya kehendak di tahun sekarang ini 2025 ini jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa itu sudah ada ketetapannya. Di hadapan Allah itu. Istiatur apa? Sehingga tidak bisa orang pokoknya aku kudu dia anak-anak ya iso. Berusaha bisa tapi hasilnya Allah yang menentukan. Ngoten ya. Kembali ke sini tadi seperti itu keadaannya. Baik. Sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan. Ada 3 agak panjang ini. Sebenarnya tinggal sedikit dan tinggi. Tapi tidak apa-apa, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada silakan. Enggak, Pak Artono. Ya. Ya. Sebabnya Jibril itu memberikan wahyu kepada Nabi. Jadi Nabi diberi wahyu sama Jibril itu tidak disukai karena itu, salah satunya itu. Memang mereka memusuhi Jibril itu wahyu Nabi, mereka juga memusuhi Nabi juga masalahnya. Gitu. Jadi ini mau alasan jane. Nek kantong Mikael itu aku beriman jane nggih mboten jane. Sebenarnya begitu. Tapi memang Jibril tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang dari terutama Yahudi, orang-orang Musyrik juga karena itu tadi memberi wahyu kepada Nabi. Terus dikatakan turun dengan mau perang jane nggih mboten. Itu cuma omongan mereka saja. Maksudnya ada wahyu yang menyuruh perang kan memang ada, tapi bukan karena itu sebenarnya. Ya karena mereka tidak suka orang dikasih wahyu, yang dikasih wahyu orang yang tidak dia sukai gitu. Ada lagi? Nih, monggo. Silakan. Makanan dan diharapkan itu wahyu. Karena itu agamanya ada tempat ngaji, ya, itu haram atau ya. ada. Kalau anjing itu binatang buas. Jadi kullu binatin minasiwa, kullu binikhlatin minatoyir itu haram. Di hadis ada. Jadi yang sahih. Jadi semua binatang buas yang punya gigi tajam itu haram. Nah, anjing itu binatang buas, kucing juga binatang buas. Binatang buas itu dibayar liar kan benar. Binatang buas itu definisinya binatang yang kalau dia memakan mangsa itu dengan menerkam, itu jadi binatang buas. Guguk itu kan, anjing itu gitu. Terus kucing juga gitu. Jadi kalau di ayat bunyinya begitu, di hadis ada. Seperti nanti ada keledai ini kan ya, himaru ahliyah, himar ahli, keledai itu juga diharamkan yang menggunakan Nabi. Jadi dalam ayat Al-Quran memang ini yang disebutkan, tapi dalam hadis disebutkan ada tambahan beberapa hal yang diharamkan termasuk anjing tadi. Kullu binatin minasiba wa kullu binikhlatin minat-tayyib. Mungkin niku tenggen napa teng mriki nggih, mriki napa teng hadis berikutnya lagi nanti. Nomor
Seri keberapa? Seri keempat atau seri keenam ya? Nanti coba kita cek lagi. Ada itu. Ini memang di Al-Qurannya bilangnya itu saja, tapi ada di hadis lain, di hadis Nabi. Tapi yang saya dulu Quran hadis Quran tinggal, Qurannya tinggal, hadisnya tinggal. Tapi makanya kita belajar hadis juga, belajar hadis. Ketetapan bahwa apa yang diharamkan Nabi itu juga diharamkan oleh Allah, dasarnya adalah kalau surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, itu. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah ambil, yang dilarang tahan. Jadi Rasul itu juga syari', juga penetap syariat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggih monggo. Nabi Yakub memberi nazar mengharapkan apa yang diterapkan oleh Allah sesuatu untuk kaumnya atau pribadi saja. Jadi dia nazar, pokoknya aku ki loro, ngene aku mari, aku mau mengharamkan daging unta dan susu unta. Padahal dua makanan itu paling dia sukai. Memang sengaja begitu. Ya sudah, karena dia nazar, jadinya ya tidak makan itu. Tapi umatnya bukan. Nah, Yahudi diharamkan, bukan itu yang diharamkan tadi kan, kayak daging unta atau binatang yang berkuku tadi ya. Itu lain, bukan itu. Termasuk unta memang, tapi bukan karena nazarnya Nabi Yakub, bukan. Karena mereka melanggar. Ada lagi? Lanjut ke, saya ada waktu lagi. Berikutnya berikutnya An Abi Juhaybah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaqian. Aku tidak akan makan dengan bersandar, senden. Jadi makan dengan bersandar, baik dengan tangan maupun dengan dinding itu hukumnya makruh. Ngeten iki lho. Ngeten utawa ngeten. Sender ngeten iki. Hukumnya makruh. Makan dengan bersandar menyebabkan orang berlezat-lezat dalam makanan sehingga mengkonsumsi lebih banyak daripada yang dia butuhkan. Nah itu masalahnya di situ itu. Kemarin senden itu ora apik nek pas maam ya. Senden apa-apa, ning ben pas maam. Pas ngaji sebenarnya nggih. Pas ngaji senden. Ora kuat kok ya sebenarnya ono kok senden ya oleh. Nek pas maam hukumnya makruh, bukan haram, tapi makruh. Orang Islam makan itu untuk memenuhi kebutuhan, untuk beraktivitas positif, walaupun tidak berarti mengabaikan rasa atau kelezatan. Artinya boleh sing lezat ya boleh gitu loh, ora kok haram. Kudu sing enak ya ora lah, maaf ya boleh sing enak gitu. Tetapi bukan itu yang pokok. Yang pokok itu gen entuk tenaga, gen iso aktivitas, dan aktivitas yang bermanfaat apapun itu. Itulah ya. Jadi niatnya begitu. Niatnya ngoten iku mung itu gambaran. Jadi kan dahar ya, dahar niatnya mau gen kuat ibadah, itu gambaran itu. Lo pahala, makannya itu lo pahala. Begitulah ya. Enak ya enak, ini untuk gambaran. Itulah makanya cara mencari pahala itu caranya niatnya itu diubah. Kowe kok maaf apa? Aku luwe mboten. Kowe kok maaf apa? Aku ki pengen kuat, gen iso ibadah, gen iso beramal saleh ngoten. Itulah ya. Nek ora maam aku dadi lemes, arep salat ora kuat, nah saiki maam gen kuat salate gitu loh ya. Nek pas tarawih ini kalau tarawih dikei jaburan kowe. Arepe kan gen kuat ya lho kowe. Gen kuat maam, malah ora, dadi dikei jaburan mulai. Oke, sampai sini dulu ya, nggak satu hadis, tapi nanti waktu lain lagi insya Allah kita lanjutkan. Sebelum akhiri masih ada pertanyaan? Cukup ya, dulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillah.